Erik, sedikit dong mungkin update-nya dirimu akhirnya keluar lagi main film komedi hari ini. Gimana Mas Erik? Alhamdulillah saya bermain komedi lagi karena satu Yogi Skalam, karena dia adalah bisa dibilang sahabat saya, yang dimana saya bertumbuh bareng sama dia, yang akhirnya kita bisa kolaborasi lagi. Karena saya bukannya apa-apa, saya menghindari film komedi lagi karena ingin merubah image. Sebenarnya apa sih Kak? Kenapa alasannya mau merubah image-mu mungkin ke arah yang mungkin serius kah atau gimana nih Mas? Ini ada jadi gini, goalsnya seorang aktor tuh beda-beda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ini. Saya lebih suka pengen jadi director, dan alhamdulillah saya memulai suatu debut, saya belajar sutradara itu dari 3 guru, yaitu ya Yogi Skalam, Hanung Bramantyo, dan Fajar Nugros, yang nanti semua guru-guru saya ada di sini. Film pertama saya itu Pesan dari Dalam, yaitu adalah di film semua pemainnya napi, semua filmnya napi, tidak ada skrip, tidak ada naskah, dan alhamdulillah dinotis oleh festival film yang ada di Toronto. Terima kasih. Terus alhamdulillah saya diberikan kontrak 5 tahun sama Jenpas, mau dikatain buzzer pemerintah. Alhamdulillah, yang penting saya di situ ingin mengangkat bahwa ekonomi kreatif bisa kita buktikan di dalam penjara gitu. Makanya saya senang banget ketika diapresiasi sama Yogi. Itu tadi yang mau lebih tepatnya ke situ, saya pengen merubah image dan komedinya itu ke arah situ, karena pengen jadi seorang direktur magang lah. Mas, ini kamu tiba-tiba memang tadi kamu menyebutkan bahwa lagi fokus kemarin setelah menggarap salah satu film yang bisa dibilang dari mana? Dari dalam sel ya? Lapas. Okay. Semua napi. Kenapa Mas konsen ke sana sih Mas, dari dirimu sendiri? Saya ingin merubah image bobroknya. Dulu kan ada yang namanya film, ada salah satu tahanan yang lepas dari Nusa Kambangan, dan sekarang alhamdulillah insya Allah saya diberikan kesempatan. Yogi aja bisa, apalagi saya nggak bisa gitu. Film layar lebar yang akan diangkat alhamdulillah tentang di Nusa Kambangan itu sendiri gitu. Jadi sekarang pun napi warga binaan itu sudah memanusiakan manusia di sini, saya melihat. Makanya saya respect film yang ada di Ketok Magic ini sama persis perjuangan saya sama Yogi untuk menjadi seorang seperti. Kenapa sih Mas? Mana apa Mas? Alhamdulillah banget. Jadi saya merasakan di mana seorang aktor yang dulu tidak siapa-siapa pandang sebelah mata sama seorang kru film, karena kru film itu bukannya apa-apa, bukannya jahat, enggak. Karena di situ saya tidak mempunyai porsi. Tapi Yogi dalam seminggu saya tidur di masjid. Saya tidak dapat kamar. Saya harus menjual kalung istri saya untuk tidur beberapa hari itu waktu itu syuting di Jogja. Yogi menjadi seorang kastrada, bangunin saya, ayo tidur di kamar saya. Di situ mulai makanya saya bangga banget seorang Yogi bisa punya film ini luar biasa. Mengalami kesulitan Banget. Makanya saya melihat sama film Yogi sekarang nih, emosi saya itu jadi, apalagi nanti guru-guru saya ada di sini, ini perjuangan anak detail bukan siapa. Makanya respect buat kesenian Indonesia. Pokoknya terima kasih buat wartawan semua yang udah hadir memberikan berita yang luar biasa untuk Ketok Magic ini. Saya respect. Iya. Yogi juga tahu. Dari lagi saya bertumbuh bareng sama Nis Pradana. Saya dilecehkan seksual. Untuk casting aja tuh dengan film yang bergenre waktu itu apa ya? Ya itulah pokoknya. Saya Yogi, ini gimana nih? Dunia film tuh kejam ya, karena ada pelecehan seksual ada ini. Ya tinggal elunya, kalau kamu orang Jawa, apalagi orang Jawa, kamu tidak kuat, kamu akan balik lagi dan tidak menjadi apa-apa. Nah di sini saya bukan orang Jawa semua sih, apalagi saya orang Solo ya, yang
nggak tahu gitu-gitu. Oh, perjuangannya di Jakarta untuk menjadi seorang aktor kesenian itu sungguh luar biasa. Makanya di sini saya membuktikan dia kan juga orang Jawa ini. Bisa kok kita menaklukkan Jakarta di studio. Kalau nggak tahu waktu itu bacaan apa sih ya? Waktu itu sedikit aja nih, sedikit. Sebenarnya saya tidak pernah mengungkap ini. Apa ya? Adalah suatu adegan yang dia melecehkan yang memegang suatu bagian ya. Nah ini udah gak normal nih. Tapi balik lagi, ini adalah perjuangan seorang sahabat yang telah dibuktikan di film Ketok Magic. Dari saya mengalami pelecehan seksual, saya bangkit bertumbuh sama Yogi sekalian yang sekarang menjadi sutradara yang luar biasa. Dan ini film sungguh-sungguh menceritakan perjuangan yang dimana zero to hero itu terjadi. Pernah menjadi asisten Luna Maya Ya. itu tahun berapa, Mas? Menjadi asisten Luna Maya itu tahun 2013-14 lah lagi. Oke, seperti apa sih Mas bekerja sama dengan aktris besar? Mbak Luna Maya, respect, terima kasih kulkas pertamanya yang sekarang masih menjadi lemari baju saya. Saya tidak akan menghilangkan itu. Saya tipikal orang yang selalu mengingat orang yang baik kita harus lebih baik. Jadi, nah ini guru saya nih. Saya guru saya. Nah gitu Bu. Punten Mas, gimana waktu itu apa dikasih kulkas sama kali? Kulkas dijadiin lemari gitu. Oh itu dalam rangka apa untuk kali makan? Itu gak sebut apa sih, terus kalau saya beliin AC saya ketipu. AC-nya itu bukan AC yang air cooler kayak gitu, tapi apa AC yang harus diisi es batu itu loh. Itu AC-nya juga masih. Makanya apapun yang beredar tentang Luna Maya, saya berani 100%. Dia bukan orang yang seperti itu, dia orang yang sangat hangat, sangat humble, sangat peduli sama orang sekitar. Mungkin Mas terakhir dong, dari diri Mas apa yang sampai saat ini belum tercapai dan suatu saat pengen kamu lakukan? Yang apa belum tercapai? Yang belum tercapai dan suatu saat akan mau Oke. dilakukan. Saya ingin menjadi seorang sutradara yang film saya itu harus berdampak dan bermanfaat buat orang. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas.